kita berjumpa kembali dalam Breaking News Kormada RI edisi minggu kedua di bulan Mei tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Usman Harun 359. KRI Usman Harun 359 berkedudukan di Kormada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali operasi Panglima Kormada 1. Yang juga merupakan bagian dari jajaran Kormada RI. Sehari-harinya KRI Usman Harun 359 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. KRI Usman Harun 359 merupakan kapal perang jenis korvet kelas multi-role light frigate. Kapal perang ini diluncurkan oleh galangan kapal base sistem Marine Glasgow, Skotlandia, yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal permukaan, anti kapal selam, anti serangan udara, dan peperangan elektronik. Kapal perang ini juga dilengkapi persenjataan Super Rapid Gun 76 mm, DS-30 BMSI Defense 30 mm, Deming 12,7 mm, Torpedo MK32 MOD-5, Destroy Super Barricade, dan Exocet MM40 Block 2 Surface to Surface Missile. Kemampuan lainnya KRI ini adalah memiliki dua radar navigation yaitu Radian and Schutz dan Kelvin Hutz. Selanjutnya memiliki sistem tracking elektro-optikal, radar surveillance 3D AWS-9, dan sistem tracking 1802 SW Fire Control. KRI Usman Harun 359 bertugas melaksanakan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Kormada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut. Dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya, setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Seda Rizka kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Breaking News Kormada RI minggu kedua bulan Mei tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Kormada RI pimpin Monday Update. Kormada RI melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Dan kegiatan Monday Update kali ini dipimpin oleh Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Didong Rioduto Purwokuncoro STMAP MTLH. Mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP. Pada kesempatan Monday Update kali ini dipaparkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian mengevaluasi serta melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya juga disampaikan beberapa hal pada kegiatan Monday Update ini dari masing-masing satker yang diakhiri dengan diskusi. Kormada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera dengan Inspektur Upacara Wakil Komandan Komando dan Latihan Koarmada RI Kolonel Laut Pelaut Dewa Gede Oka Susila SEMM bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Wadan Kolat Koarmada RI memberikan arahan-arahan yang wajib dipedomani dan dilaksanakan bagi seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI, yaitu agar prajurit Koarmada RI menghindari pinjaman online, menghindari penggunaan HP Android dalam cuaca berpetir, kemudian prajurit yang terlibat kegiatan Potmar agar melaksanakan kegiatan Potmar tersebut dengan baik. Selain itu, prajurit agar melaksanakan urikes rutin dan pola hidup sehat. Serta yang terakhir agar prajurit Koarmada RI selalu menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan kantor. Pangkormada RI pimpin apel gelar kesiapan Lat-Ops Lagap. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP memimpin apel gelar kesiapan latihan operasi laut gabungan Lat-Ops Lagap tahun 2024 bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya. Latihan operasi laut gabungan adalah sebagai wujud tindak lanjut dari realisasi doktrin operasi laut gabungan yang pelaksanaan perencanaan latihannya telah dimulai dari tahap Latposko pada tanggal 22 April 2024 di Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2 dengan melalui mekanisme proses pengambilan keputusan militer atau PPKM dan dilanjutkan dengan manuver lapangan. Sebelum mengakhiri sambutannya, Pangko Armada RI juga memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh peserta latihan. Jelang Perwilbar TNI AL, Kormada RI gelar paparan awal RGB Perwilbar TNI AL tahun 2024. Dalam rangka menjelang Pekan Olahraga Wilayah Barat TNI Angkatan Laut, Komando Armada Republik Indonesia menggelar presentasi paparan kesiapan awal rencana garis besar Perwilbar TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Udara atau Dan 1 Koarmada RI, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firsawan bertempat di Rupat Disnin Koarmada RI Jakarta.
Pada pelaksanaannya, presentasi RGB Polwilbar TNI Angkatan Laut ini disampaikan oleh Paban Presko Armada RI, Kolonel Laut Khusus Nur Legawa Handa KW, SP, serta dihadiri beberapa perwira menengah selaku panitia perwakilan dari Satker Ko Armada RI. Paparan awal RGB ini bertujuan sebagai bahan masukan dan informasi tentang kesiapan awal segenap panitia Ko Armada RI kepada pimpinan dalam rangka menyambut Polwilbar TNI Angkatan Laut 2024. Pangko Armada RI kunjungi Arsenal TNI AL. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMMCHRMP, beserta pejabat utama Ko Armada RI mengunjungi artileri senjata Angkatan Laut Arsenal. Kedatangan Pangko Armada RI beserta segenap pejabat utama Ko Armada RI ini disambut hangat oleh Kepala Arsenal Kolonel Laut Elektro Dani Hotler Bahtera, STMT Air Opsla, didampingi para pejabat Arsenal, bertempat di Arsenal Batu Poron, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kegiatan diawali dengan safety brief oleh K-Arsenal di Gedung Harda Dedali Arsenal, yang dilanjutkan dengan sambutan K-Arsenal yang kemudian dilaksanakan tour facility di lingkungan Arsenal, serta diakhiri acara penyerahan cenderamata dan foto bersama. Pangko Armada RI dampingi Kasal ikuti rangkaian kegiatan Lat-Ops Lagap 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMMCHRMP, selaku Direktur Latihan mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMMMTR Opsla, menyaksikan rangkaian kegiatan manuver lapangan latihan operasi laut gabungan Lat-Ops Lagap tahun 2024 pada tanggal 8 sampai dengan 9 Mei 2024. Bertempat di wilayah perairan Laut Bali. Pada latihan ini, TNI Angkatan Laut sukses melaksanakan penembakan sejumlah senjata khusus dan berhasil mengenai target sasaran. Penembakan senjata khusus dilaksanakan oleh KRI Halasan 630 dan KRI Kapak 625 yang menembakkan rudal Exocet MM40 Blok 3. KRI Yosudarso 353 menembakkan rudal C802. Kapal selam KRI Alugoro 405 menembakkan torpedo Black Shark, dan KRI Sultan Hasanuddin 366 menembakkan torpedo A244S. Penembakan dilaksanakan secara bersamaan dari arah yang berbeda, dan rudal-rudal tersebut mengenai sasaran dan mengakibatkan sasaran tenggelam. Pangko Armada RI dan Ketum HNSI laksanakan baksos di Banten. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMMCHRMP, bersama Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Laksamana TNI Purnawirawan Sumarjono melaksanakan bakti sosial di sekitar Kampung Bahari Nusantara KBN di Cilisi, Sumur, Banten yang merupakan binaan TNI Angkatan Laut. Kegiatan baksos ini berkolaborasi dengan kegiatan Tonsko dan Ikatan Motor Indonesia IMI yang melaksanakan groundbreaking seremoni Ujung Kulon Raceway International Off-Road Circuit oleh Ketua Umum IMI Dr. Bambang Susatyo, SESH MBA. Turut hadir selain Pangko Armada RI yang mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMMMTR Opsla, dan Ketum HNSI, Ketua PT Tonsko Tinton Suprapto, pejabat Gubernur Banten Al Muktakbar, Bupati Pandeglang Hajah Irna Narulita, dan perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Breaking News Ko Armada RI minggu ini. Sekaligus untuk perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Ko Armada RI hanya di akun resmi Ko Armada RI. Ko Armada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva, Jaya Mari.